Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama Ibu Maihuli Nurjana atau biasa dipanggil Ibu Jana. Ibu mengajar Bahasa Indonesia di kelas 7. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang teks deskripsi bagian pertama. Ikuti penjelasan berikutnya. Pada pembahasan teks deskripsi bagian pertama, kita akan membahas pengertian teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, tujuan teks deskripsi, jenis dari teks deskripsi, dan ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pernahkah kalian mendeskripsikan sesuatu yang indah? Mendeskripsikan dapat berupa teks yang biasa disebut sebagai teks deskripsi. Dalam teks deskripsi, penulis berusaha memindahkan kesan-kesan, hasil pengamatan dan perasaannya kepada pembaca dengan menyampaikan sifat dan semua perincian yang dapat ditemukan pada objek tersebut. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar kebudayaan Indonesia melalui teks deskripsi. Kata deskripsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu verba to describe, yang artinya menguraikan, menggambarkan, atau melukiskan. Sedangkan kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan keadaan, bentuk, atau suasana tertentu seperti benda, orang, tempat, sesuai dengan objek yang sebenarnya. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan keadaan, bentuk, atau suasana tertentu seperti benda, orang, tempat, sesuai dengan objek yang sebenarnya. Bagaimana sih ciri-ciri teks deskripsi? Adapun ciri-ciri teks deskripsi diantaranya yaitu: yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, penggambaran tersebut dituangkan dalam sebuah paragraf yang dilakukan secara jelas dan melibatkan kesan pada sebuah indera. Yang ketiga, gambaran tersebut membawa pembaca seolah-olah dapat melihat secara langsung tentang objek yang digambarkan atau yang diceritakan. Yang keempat, menceritakan ciri-ciri khususnya, ciri fisik seperti bentuk, ukuran, warna, dan lain-lain. Apa sih tujuan teks deskripsi? Tujuan dari teks deskripsi yaitu supaya orang yang membacanya dapat seolah-olah melihat sendiri benda yang diceritakan tersebut. Paragraf deskriptif memakai pola yang subjektif jika si penulis paragraf tersebut menambahkan opini atau kesan pada sebuah objek yang sedang dijelaskan tersebut. Apa saja sih jenis-jenis teks deskripsi? Teks deskripsi dapat dikembangkan menjadi 3 jenis teks, yakni teks spasial, teks subjektif, dan teks objektif. Teks deskripsi spasial adalah paragraf yang menggambarkan objek secara detail, khususnya ruangan, benda, atau tempat. Teks deskripsi subjektif adalah teks deskripsi yang dilakukan dengan cara penulis menciptakan suatu penghayalan terhadap objek melalui imajinasi para pembaca. Sedangkan teks deskripsi objektif adalah paragraf deskripsi yang dalam penggambaran objeknya disertai dengan opini penulis. Bagaimana sih cara mengenali teks deskripsi dari ciri kebahasaannya? Ciri kebahasaan berguna untuk membedakan dengan teks lain. Ciri kebahasaan teks deskripsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Yang kedua, menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat. Yang ketiga, teks deskripsi menggunakan majas perbandingan untuk menggambarkan atau melukiskan objek. Yang keempat, menggunakan kalimat rincian. Contohnya, terumbu karang berwarna-warni. Ada terumbu karang orange, abu-abu, dan hijau muda. Yang kelima, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat,
mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Yang keenam, teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Contohnya, kucingku, ibuku. Memasuki wisata ini Anda akan disambut. Cukup sekian penjelasan untuk teks deskripsi bagian 1. Terima kasih.